Perkenalkan nama saya Muhammad Rama, absen 8. Perkenalkan nama saya Doni Abdul absen 3. Perkenalkan nama saya Raditya Mustafa, saya dari absen 27. Bidang kemiliteran, sebenarnya sampai sekarang ini kita menganut sistem total war, perlawanan rakyat semesta. Itu perlawanan semesta sampai sekarang konsep itu masih kita pegang. Sehingga nanti kalau kita bertempur, kita akan bertempur bersama dengan masyarakat. Sehingga kita harus menyuarakan bumbu-bumbu pangan dan juga masyarakat dan juga nasionalis. Ini sangat-sangat jadi dasar kita untuk pertahanan negara. Prajurit yang memimpin masyarakat, yang bisa membuat perlawanan ini bisa berlaku, itu tidak bisa dikuasai oleh musuh dalam satu waktu. Perang berlalu ini juga kita kan sudah ada pengalaman. Kalau kita bikin mudah dari awal perlawanan semesta, mungkin kita akan lebih sulit untuk dikuasai. Maka sudah sepatutnya kita menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, serta siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang bijak harus sadar akan bela negara. Tahun terakhir, Kementerian Pertahanan di bawah Komitmen Pertahanan Syafri Sabsari strategi kekuatan bangsa. Pembentukan komponen cadangan, komponen pendukung dan 100 orang teritorial pembangunan dilakukan untuk menyiapkan konferensi nasional menjadi bagian dari pertahanan. Kegiatan bakti sosial dan kesehatan di Papua serta wilayah perbatasan menjadi wujud nyata konsep pertahanan bersama. Pertahanan Indonesia, rumah dari rakyat. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas apa itu komponen cadangan menuju Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk digerakkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama, yaitu TNI. Lantas apa sih sebenarnya konsep itu? Nah, kompleks sendiri terbagi menjadi 4, yaitu kompleks sumber daya manusia, kompleks sumber daya alam, kompleks sumber daya buatan, dan kompleks sarana dan prasarana. Semuanya dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam. Mobilisasi kompleks hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI untuk kepentingan pertahanan negara. Yang terlihat tenang biasanya sudah punya sistem. Urusan bidang kemiliteran, sebenarnya sampai sekarang kita menganut sistem total war, perlawanan rakyat semesta. Itu perlawanan semesta sampai sekarang konsep itu masih kita pegang. Sehingga nanti kalau kita bertempur, kita akan bertempur bersama dengan masyarakat. Simpel dari saya, pertahanan dan keamanan saya. Pengertian sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan suatu upaya alternatif yang dijalankan oleh negara untuk menjaga dan mempertahankan negara. Keutuhan wilayah dan keamanan seluruh bangsa Indonesia dari berbagai bentuk ancaman seperti dirancang berdasarkan kondisi geografi sosial dan budaya Indonesia yang terlibat yang memiliki wilayah kurang sangat luas. 2. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pertahanan dan keamanan semesta dengan istilah dan atas sistem pertahanan dan keamanan
memiliki makna sesuatu. Seluruh negara memiliki hak dan kewajiban membela negara. Wilayah Indonesia menjadi sebuah pertahanan. Seluruh negara luar dalam masalah pertahanan. Indonesia menghasilkan pertahanan dan keamanan dan kebangsaan. Pertahanan itu makna negara yang berdaya sebagai bagian dari kekuatan dan keamanan negara. Juga ada bagian menekan menekan senjata, menekan kebenaran berasal dari pemahaman Indonesia dalam perjuangan pertahanan kemerdekaan rakyat kepada menjadi bersama jalan menghadapi penjajahan. Memberikan bahwa persatuan antara rakyat dan apa negara mampu memperkuat keamanan negara. 4. Bukti dengan pertahanan dan keamanan. Sistem dan keamanan. Ini memperkuat keamanan mengangkat setiap sambung terhadap negara. Juga ancaman yang nyata memulihkan korupsi keamanan negara. 5. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara dapat berasal dari dalam maupun luar dan kebijakan dapat dengan bagian dengan dan iman ancaman itu meliputi ancaman senjata, informasi dan korupsi antar negara yang macam perdagangan negara. Penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. Penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia harus dilakukan dengan tetap dan berpegang berdasarkan negara Indonesia tahun 2005. Dengan kemanusiaan, kesempatan sudah dimulai dan juga harus menjadi teman bersama dalam setiap kebutuhan dan menjaga kesehatan. 7. Peran warga negara dalam sistem pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk tetap dalam pertahanan dan keamanan negara dan dapat bekerja dalam berbagai bentuk seperti menaati hukum, menjaga kita semua memiliki negara serta mengubah rasa cinta tanah air. Sistem pertahanan dan keamanan negara memberi peran strategis dalam menjaga kestabilan, pengaturan keamanan yang terjaga dalam menjaga rasa aman bagi masyarakat sehingga sistem sosial ekonomi dan pembangunan dapat berjalan lancar dan dengan pembangunan dan kuat menurutkan merupakan seluruh pembangunan dan menjaga Berikut video dari saya. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka datang lagi bersama sekutu lewat nikah Netherlands-Indies Civil Administration dengan alasan ingin mengambil alih dari Jepang, tapi ujung-ujungnya mau menjajah lagi. Konflik makin panas, perundingan pun dilakukan, yang intinya mengakui de facto wilayah RI hanya di Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi Belanda tidak puas, mereka ingin wilayah penuh. Pada agresi militer Belanda 1, 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Tujuannya menguasai wilayah-wilayah strategis di Jawa dan Sumatera. Belanda menyerang tanpa deklarasi perang resmi, menyebutnya aksi posisionil padahal invasi. Wilayah yang direbut adalah pelabuhan penting, perkebunan, dan daerah penghasil bahan mentah. Dampaknya dunia internasional mengecam, PBB turun tangan, dan memaksa gencatan senjata. Hasil perundingan Renville 1948, wilayah RI makin kecil karena harus mundur dari kantong-kantong gerilya pada agresi militer Belanda 2. 19 Desember 1948 sampai awal 1949, Belanda menuduh RI melanggar perjanjian Renville. Serangan besar-besaran, termasuk pendudukan Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Dunia kembali mengecam keras, terutama Amerika Serikat yang mengancam menghentikan bantuan Marshall Plan ke Belanda. Belanda akhirnya setuju berunding di KMP, Konferensi Meja Bunda, yang berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949. Suatu topik tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat, seperti konflik antar suku, agama, ras, bahkan di dalam keluarga sendiri, dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih penyebab terjadi konflik dalam masyarakat? Yuk kita bahas. Setiap manusia adalah individu yang berbeda dan unik, memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan tersebut dapat menjadi faktor penyebab konflik. Berbagai kelompok dalam masyarakat bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma sosial
sosial maupun adat kebiasaan yang berbeda-beda. Dengan adanya sikap saling membanggakan budaya sendiri dan menganggap rendah kebudayaan kelompok lain dapat menyebabkan konflik sosial. Setiap orang dan kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Adanya perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik dan pertentangan. Kepentingan tersebut dapat menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Perubahan dalam masyarakat akan mempengaruhi cara pandang sebagian anggota masyarakat atas nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Contoh konflik yang disebabkan faktor perubahan sosial adalah terjadinya konflik antara ojek pangkalan dan ojek online karena perbedaan penguasaan terhadap teknologi. Separatisme adalah suatu paham atau gerakan yang perlu dipahami dengan baik. Istilah separatisme ini mengacu pada orang-orang atau suatu golongan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Kesimpulan dari diri saya adalah agresi militer adalah tindakan penyerangan antar negara dengan kekuatan senjata yang mengancam kedaulatan. Kedua, separatisme tindakan untuk memisahkan diri dari suatu negara dan membentuk wilayah baru. Tiga, konflik sosial adalah pertentangan antara individu atau kelompok karena perbedaan kepentingan. Satu, pengertian pertahanan negara. Pertahanan negara merupakan jalan usaha untuk mempertahankan dan melindungi kedaulatan negara dan wilayah serta keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Pertahanan negara berkaitan erat dengan upaya menjaga eksistensi negara tetap berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam konteks Indonesia, pertahanan negara tidak hanya diartikan sebagai kekuatan militer, tapi juga mencakup kebijakan nasional dalam menghadapi ancaman non-militer. Pertahanan negara bersifat strategis karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam jangka panjang. Dua, pengertian keamanan masyarakat. Keamanan negara adalah kondisi dinamis yang menjamin kepeliharannya terlibat terutama dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Keamanan negara berfokus pada perlindungan warga negara dari gangguan yang dapat mengancam stabilitas nasional dan ketertiban umum. Keamanan negara berkaitan erat dengan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dalam karena perlindungan yang aman terhadap masyarakat dapat dengan aktivitas sosial, ekonomi dan budaya dengan benar. Tiga, pertahanan dan keamanan negara merupakan dua konsep yang saling melengkapi. Pertahanan negara dengan keamanan yang stabil akan sulit dalam efektif. Sedangkan keamanan negara tanpa pertahanan yang kuat akan mudah diganggu oleh ancaman dari luar. Pertahanan negara berperan melindungi negara dari ancaman terhadap dapat mengancam keamanan negara. Empat, tujuan utama pertahanan negara adalah menjaga kedaulatan negara dan wilayah serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan pertahanan yang kuat, negara dapat melindungi diri dari agresi dan ancaman pihak asing. Sementara itu, tujuan keamanan negara adalah menciptakan kondisi aman yang tertib dalam kehidupan masyarakat. Keamanan yang akan memberikan rasa nyaman bagi warga negara dan terus mendukung wilayah stabilitas nasional. Lima, pelaku utama dalam pertahanan dan keamanan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pertahanan negara menjadi tanggung jawab utama Tentara Nasional Indonesia. TNI berperan dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kebutuhan wilayah dari ancaman militer maupun ancaman lain yang bersifat strategis. Keamanan negara menjadi tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bukan menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi dan melayani masyarakat. Nah, peran warga negara dalam pertahanan dan keamanan selain TNI dan Polri, warga negara juga memiliki peran penting dalam pertahanan dan keamanan negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing. Partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan dapat disaksikan melalui sikap sipil, bantuan tersebut, menjaga ketertiban lingkungan serta membuat rasa cinta tanah air. Agar masyarakat akan berpikirkan dan akan membuat keamanan nasional. Dampak pertahanan dan keamanan terhadap kehidupan nasional. Keamanan negara yang kuat akan menciptakan stabilitas nasional. Stabilitas ini sangat penting bagi kelancaran pembangunan nasional berbagai bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya. Keamanan yang
menjaga juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kita aparat cut sih. negara. Selain itu, Tak potong sih. keamanan akan Tak potong sih. kepercayaan dunia internasional terhadap Bar yongki. negara yang aman dan stabil. 8. Bahwa ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Agresi militer. 2. Terorisme. 3. Separatisme. 4. Kriminalitas negara. 5. Konflik sosial. 6. Yang memahami arti pertahanan dan keamanan negara, diharapkan negara memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk serta dalam menjaga perlindungan dan keselamatan bangsa. Pertahanan dan keamanan negara bukan hanya tugas aparat negara, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh warga negara. Kesadaran ini akan memperkuat persatuan bangsa serta mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya ingin menampilkan video saya. Gotong royong adalah jiwa bangsa Indonesia. Kerja bakti adalah salah satu wujud nyata untuk terus merawat semangat kebersamaan ini. Dalam momentum Hari Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2024, lebih dari 724.000 orang di seluruh Indonesia bergabung dalam kerja bakti nasional yang dirintis oleh Kementerian Sosial. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol solidaritas, tapi juga menyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pilar-pilar sosial, dan masyarakat. Namun, ini bukanlah akhir. Kerja bakti nasional hanyalah permulaan dari gerakan besar gotong royong yang akan terus kita jalankan di tahun 2025. Siapkah kamu menjadi bagian dari perubahan? Nantikan kerja bakti nasional berikutnya di daerahmu. Siaga tingkat 1 resmi berlaku di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia terancam perang? Penetapan status siaga 1 diperintahkan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Perintah tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI yang berlaku sejak 1 Maret 2026. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai, potensi perang melonjak di Indonesia sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Hal ini karena Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, sehingga tidak terikat dalam fakta pertahanan militer dengan pihak manapun yang berkonflik. Menurut Fahmi, ancaman yang lebih mungkin terjadi adalah dampak ikutan dari konflik tersebut, misalnya gangguan stabilitas ekonomi seperti fluktuasi harga minyak dan nilai tukar, potensi gangguan keamanan di kedutaan besar, pengamanan investasi asing, serta kewaspadaan terhadap terorisme domestik. Pernah dengar tentang ketahanan nasional? Ini bukan cuma soal militer aja. Ketahanan nasional itu adalah kemampuan sebuah negara untuk bertahan dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar. Bukan cuma tentang perang aja, tapi juga tentang ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan teknologi ya kawan. Semuanya itu saling nyambung. Kalau ada satu aja yang goyah, ketahanan nasional kita bisa ikut goyah. Nah, salah satu bagian penting yang mungkin kadang kurang disadari itu aspek sosial budaya. Sekarang, budaya asing gampang banget masuk, mulai dari film, musik, sampai gaya hidup. Kalau kita nggak kuat jaga jati diri, pelan-pelan budaya kita bisa tergeser. Kesimpulan dari video saya adalah ketahanan nasional yang tangguh hanya dapat terwujud melalui kesadaran
antara pemerintah, aparat, serta masyarakat. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. 1. Pengertian sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah keseluruhan upaya kebijakan dan tindakan yang dilakukan secara berencana, terpadu, dan berkesinambungan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh bangsa. Sistem ini menjadi alat utama negara dalam menghadapi berbagai ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sistem pertahanan dan keamanan negara tidak terdiri sendiri, melainkan melibatkan seluruh komponen bangsa, negara, aparat, dan masyarakat, memiliki peran masing-masing yang selalu melengkapi dalam menciptakan kondisi yang akan stabil. Dengan adanya sistem yang jelas, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan dapat dilakukan secara efektif, terkoordinasi, dan bertanggung jawab. 2. Konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Bisa menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sikan Purata. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai bagian penting dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pertahanan. Dalam sistem ini para nasional, militer, dan kepolisian negara Republik Indonesia Polri berperan sebagai kekuatan utama sebagai rakyat menjadi kekuatan seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 3. Perbedaan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara terdiri atas beberapa komponen utama. Komponen utama pertahanan adalah tentara nasional Indonesia yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari ancaman militer. Komponen utama keamanan adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Selain itu terdapat komponen cadangan dan komponen pendukung yang berasal dari warga negara itu, dari warga negara dan sumber daya nasional lainnya. Seluruh komponen tersebut harus bekerja secara terpadu agar sistem pertahanan dan keamanan negara efektif. 4. Ancaman terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara bisa dirasakan sebagai sistem terpadu yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada kerja sama antara aparat negara, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Ancaman terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara dapat berasal dari berbagai sumber. Ancaman militer seperti agresi, invasi, dan konflik bersenjata dengan negara lain. 5. Peran TNI dalam sistem pertahanan dan keamanan. Tentara nasional Indonesia memiliki peran utama dalam sistem pertahanan negara. TNI bertugas mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi bangsa dari ancaman militer. Selain tugas utama tersebut, TNI juga memiliki peran dalam operasi militer selain perang seperti membantu penanggulangan bencana alam, mengamankan wilayah perbatasan, dan membantu tugas kemanusiaan. Namun peran Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan. Kepolisian negara Republik Indonesia berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri juga menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta mencegah terjadinya gangguan keamanan. Dalam hukum pertahanan dan keamanan negara, Polri memiliki peran aktif dalam menangani ancaman maupun militer yang terjadi dalam negeri. Pelaksanaan tugas Polri harus dilakukan secara profesional, humanis, dan sesuai dengan hukum. 7. Peran masyarakat dalam sistem pertahanan dan keamanan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan
keamanan negara setiap bangsa negara terhadap wajib ikut serta dalam usaha pembangunan dan keamanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Peran masyarakat dapat terwujud melalui sikap cinta tanah air, kepatuhan terhadap guru, menjaga ketertiban lingkungan, serta kewaspadaan terhadap potensi ancaman kita. Dapat dengan sistem pertahanan dan keamanan bagi negara. Sistem pertahanan dan keamanan yang kuat akan menciptakan stabilitas nasional. Stabilitas ini sangat dibutuhkan agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Tanpa sistem pertahanan dan keamanan yang baik, negara akan rentan terhadap gangguan dan konflik. Oleh karena itu, sistem ini harus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan menutup, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan upaya terpadu yang mempelajari seluruh komponen bangsa melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Indonesia berusaha menjaga kedaulatan, perlindungan wilayah, serta keamanan seluruh rakyat. Pemahaman terhadap sistem ini diharapkan dapat menunjukkan kesadaran dan mengambil dialog kerja sponsor negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara wajib melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi mereka. Artinya, tidak boleh tanggung jawab, tidak boleh negara, tapi negara tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan kepastian bagi mereka. Dalam rangka untuk melaksanakan, maka negara bertanggung jawab agar due menjamin. Artinya semua proses dalam acara itu harus pasti dan terjamin. Kenapa harus terjamin dalam proses itu? Fungsinya agar bisa dilakukan turun karena tidak mungkin hukum bisa tegak kalau juga kolaborasi antara TNI dan Polri terus dilakukan. Kegiatan maupun operasi bersama dalam hal mengawal masyarakat selama mudik Lebaran 2025, menjaga keamanan di Papua, dan mendukung program prioritas Asta Cita, menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjaga stabilitas nasional. Di Jawa Timur, Polda Jatim menyiapkan 149 pos pengamanan, 41 pos pelayanan, dan 13 pos terpadu dengan gabungan 15.200, 31 personel gabungan dari TNI Polri, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran arus mudik. Sementara itu, Papua, tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 8 guru dan tenaga kesehatan yang menjadi korban serangan kelompok kriminal bersenjata OPM di distrik Anggrek, Yahukimo. Selain itu, dalam mendukung program prioritas Asta Cita, TNI dan Polri melaksanakan program pekarangan pangan lestari untuk meningkatkan ketahanan pangan di tengah masyarakat. Program ini mencerminkan komitmen dan sinergitas yang nyata TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Cinta tanah air adalah wujud rasa syukur dan tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap tempat di mana kita dilahirkan. Contoh mencintai tanah air yaitu dengan hormat bendera dan membuang sampah pada tempatnya. Berbangsa dan bernegara adalah kesadaran akan identitas kita sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Bentuk penerapannya yaitu dengan memakai helm ketika mengendarai sepeda motor dan juga dengan Pertahanan dan keamanan negara
Alutsista baru kapal selam otonom tanpa awak KSOT merupakan hasil karya anak bangsa produksi PT PAL, merupakan hasil karya anak bangsa yang akan memperkuat alutsista Tentara Nasional Indonesia. Kapal selam otonom tanpa awak memiliki spesifikasi di antara mampu menjelajah di bawah permukaan waktu 72 jam, kecepatan jelajah maksimal 20 knot. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan. Bela negara bukan hanya soal angkat senjata. Bela negara adalah wujud cinta kita terhadap tanah yang bisa dilakukan setiap hari oleh siapa saja dari hal-hal yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya di sini. Akan kita persembahkan sebuah video yang tentang aksi bela negara yang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cinta tanah air dengan mengapa produk dalam negeri. Salah satunya adalah yang merupakan arti tanah yang produk formal. Yang kedua, sedang berbangsa dan negara dengan bertanggung jawab atas tugas. Contohnya, menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, setia pada Pancasila dengan menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan. Contohnya, kita sebagai umat muslim menunaikan ibadah sholat lima waktu. Yang keempat, kemampuan awal bela negara menjadi kesehatan mental dengan berolahraga. Yang terakhir, dalam berkorban diri merupakan kepentingan bersama. Bela negara tidak membutuhkan menjadi dewasa atau menjadi pejabat. Hanya negara bisa dimulai dari waktu hingga segini dan dari organisasi. Indonesia untuk bangsa kita adalah bangsa yang besar.
bagaimana cara kita menghindari agar menimbulkan rasa cinta tanah air? Kelompok 6 bertanya pada api kelompok 5. Bagaimana sistem pertahanan Indonesia Raya? Kelompok 6 bertanya pada api. Apa yang dimaksud buat dari tanah mana? Kenalkan, nama saya Arya Saputra dari kelompok 6. Ingin bertanya pada Reinhard Api kelompok 5. Bagaimana mewujudkan ketahanan sosial? Berikutnya kelompok 4, 3, 2, 1 ya, silakan. Nama saya Siti Walan Dewi, itu bertanya kepada Enzal. Apa tujuan utama dari sistem keamanan? Perkenalkan, nama saya Robi Pusaka dari kelompok 4, saya 30. Ingin bertanya pada Adi, bagaimana peran masyarakat dalam bela negara? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal dari kelompok 4, ingin bertanya kepada Rama kelompok 5. Mengapa pertahanan dan keamanan negara Indonesia sangat penting bagi suatu negara? Perkenalkan, nama saya Rita Timur dari kelompok 4, ingin bertanya kepada Angel. Apa isi pasal 40 ayat 5? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Sapura dari kelompok 5. Ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari Ali, mengapa harus menghormati hak masing-masing orang? Menghormati hak masing-masing orang adalah dasar dari kehidupan bermasyarakat yang harus harmonis dan adil. Pertanyaan dari Gista, mengapa kita harus menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat? Menghargai perbedaan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif, dinamis, dan damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Saya Damian Parozaki ingin menjawab pertanyaan dari Anissa kelompok 1. Apa peran masyarakat dalam menjaga keamanan negara? Jawab, menjaga ketertiban dan keamanan
mematuhi hukum yang berlaku. 2. Pertanyaan dari Silvi kelompok 1. Jelaskan pengertian sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah upaya menjaga kedaulatan wilayah dan keselamatan negara dari berbagai ancaman dengan melibatkan seluruh rakyat. Sekian jawaban dari saya. Perkenalkan, saya Rana Mustafa. Saya dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Devita kelompok 2. Apa sistem pertahanan keamanan Indonesia? Jawab: sistem pertahanan dan keamanan rakyat dan rata. 2. Bagaimana peran masyarakat dalam bela negara? Jawab. Pertanyaan dari Robi kelompok 4. Jawab: peran masyarakat dalam bela negara tidak terbatas pada akan senjata, melainkan mencapai sebagai sikap dan perilaku sehari-hari. 3. Contoh sistem dan keamanan yang baik. Apa? Jawab: mengintegrasikan keamanan fisik, CCTV, kontrol akses biometrik, terstruktur keamanan 24 atau 7, dan keamanan digital. 4. Bagaimana mewujudkan ketahanan sosial harian kelompok 6. Jawab: memperkuat modal sosial, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan budaya lokal serta memfasilitasi aktif komunitas. 5. Bagaimana sistem pertahanan Indonesia Raya? Wali dari kelompok 6. Jawab: sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 6. Apa saja aspek sosial budaya? Adi kelompok 2. Jawab: segala unsur kehidupan manusia yang berkaitan dengan interaksi sosial, nilai norma, kebiasaan, tradisi, dan hasil karya kesenian atau teknologi dalam suatu kelompok masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.